Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan diberikan banyak keberkahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mata kuliah kewirausahaan dengan tema berpikir kreatif. Untuk melakukan sebuah kegiatan kewirausahaan atau dalam semangat berwirausaha, pasti kita harus memiliki sebuah ide. Dan ide itu bisa muncul dengan cara berpikir kreatif. Ketika kita sudah menemukan sebuah kreativitas, menemukan sebuah ide, dan kita realisasikan, akan banyak hal yang kita dapatkan terkait dengan manfaat dari ide-ide baru yang telah diperoleh. Dibandingkan dengan cara mencari ide yang lama, atau kita menggunakan franchise, bisa jadi kita mengeluarkan banyak biaya. Tapi dengan memunculkan ide baru, kita bisa bertindak secara penuh untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Maka dalam bersemangat berwirausaha dan menemukan cara berpikir kreatif, kita akan membahas secara lengkap sebagaimana berikut ini. Modal utama seorang wirausaha adalah memiliki kreativitas. Kreativitas merupakan sebuah ide yang dimiliki agar kita bisa dapat berbeda, agar kita punya sebuah pikiran, kita punya sebuah tujuan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diciptakan. Ada beberapa alasan kenapa seorang wirausaha harus memiliki kreativitas. Yang pertama, dengan memiliki kreativitas, seorang wirausaha akan menemukan produk atau jasa yang belum pernah ada, yang ada di pasar. Jadi belum pernah ditemukan di pasar. Dia bisa menciptakan produk atau jasa yang baru. Yang kedua, seorang wirausaha yang memiliki kreativitas tidak akan menjadi seorang peniru, anti melakukan plagiasi. Dia berusaha menemukan hal-hal yang baru dan berikan manfaat yang baru kepada masyarakat. Yang ketiga, alasan seorang wirausaha harus memiliki kreativitasnya, dia bisa menjadi seorang first mover advantage. Dia bisa menjadi sebuah keunggulan bagi dirinya untuk mengembangkan usaha yang dimiliki, tidak tergantung kepada orang lain. Dan usaha yang dikembangkan bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat sekitar sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat, terkait dengan alasan seorang wirausaha memiliki kreativitas bisa membuka jalan baru dan disukai di pasar. Alasan yang kelima, risiko merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Seorang wirausaha, orang yang berani membuka suatu hal yang baru. Jadi dia bisa berani mengambil risiko. Berbeda dengan seorang karyawan. Orang karyawan akan bekerja di tempat orang lain. Di sini bisa diposisikan sebagai dalam tanda kutip mencari aman. Tapi orang yang berwirausaha akan menggunakan segala daya, segala upaya terkait dengan materi, terkait dengan pikiran yang dicurahkan menjadi sebuah kegiatan usaha yang belum tentu dengan cepat memperoleh hasil. Di sini seorang wirausaha berani mengambil risiko, dan risiko dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Alasan yang terakhir terkait dengan seorang wirausaha harus memiliki kreativitas adalah kreativitas menghubungkan titik terpisah dan terisolasi. Ini merupakan modal utama bagi seorang usaha, yaitu berupa kreativitas. Ada sebuah pendapat dari Prof. Velat Kasari menyatakan bahwa orang dewasa dianggap tidak kreatif. Ini berdasarkan sebuah hasil dari kajian yang memperlihatkan
Usia 5 tahun itu merupakan usia yang memiliki kreativitas sangat tinggi, sekitar 96,5%. Kita tahu bahwasanya anak kecil memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Anak-anak kecil cenderung banyak bertanya di sekitar kita, kan ada adik kita, ada mungkin anak kita, ya. Itu merupakan fenomena yang wajar kalau kita melihat anak kecil sering bertanya. Itu merupakan bukti kreativitas anak masih sangat tinggi. Di usia 15 tahun, potensi kreativitas sudah menurun, hanya tinggal 86%. Dan di usia 30 tahun, rata-rata tingkat kreativitas hanya tersisa 40%. Di sini kita bisa melihat semakin bertambahnya usia, ternyata kreativitas seseorang akan cenderung menurun. Manusia lahir dibekali dengan otak untuk berpikir, untuk bertindak, dan menyelesaikan masalah. Otak yang sehat dapat berpikir tentang kreativitas sehingga timbul gagasan-gagasan dan terobosan suatu usaha yang inovatif. Maka kita sebagai manusia yang dibekali dengan otak yang sehat, kita bisa menciptakan sebuah kreativitas, sebuah ide, sebuah gagasan yang baru, yang bisa bermanfaat lebih banyak bagi masyarakat, bagi keluarga kita, atau bagi orang sekitar. Kreativitas bisa membuka jalan atau membuka pintu keluar bagi seseorang dari sebuah kesulitan. Maka bagaimana pintu kesulitan itu bisa kita tinggalkan? Kita bisa menggunakan kreativitas yang dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama ada perspektif, yang kedua menemukan hubungan baru, dan yang ketiga membentuk kombinasi baru dari objek, konsep, dan fenomena. Dari perspektif merupakan sebuah pandangan dari seseorang terhadap suatu hal. Pandangan ini bisa menghambat kreativitas atau bisa membatasi kreativitas manusia. Sehingga kita bisa menggunakan sudut pandang yang berbeda untuk menemukan kreativitas yang baru. Yang kedua, kita bisa menemukan hubungan yang baru. Kita bisa mencari sebuah cara yang baru. Kita mencari beberapa metode. Juga bisa kita melakukan kombinasi dari beberapa objek, dari beberapa konsep, dan fenomena agar tercipta cara yang baru, tercipta sebuah kreativitas. Ini kreativitas yang dibagi menjadi 3 unsur. Ide yang ideal dan bermanfaat adalah pikiran yang terarah pada invensi, pada inovasi, dan paten. Secara teoritis, memunculkan ide dapat dilakukan dengan cara bersantai dan melepaskan kendali otak kiri. Otak kiri digunakan untuk berpikir yang logis, sedangkan otak kanan digunakan untuk berimajinasi atau untuk menciptakan sebuah kreativitas. Maka kita bisa memilah dan memilih informasi yang mendukung ide dan yang menolak ide. Kita perlu saya tahu kan apa saja informasi yang bisa mendukung ide yang dimiliki dan hambatan yang ada ketika kita menciptakan ide tersebut. Berikutnya kita bisa fokus terhadap hal-hal yang mendukung ide, berkembang dan mampu menghasilkan nilai ekonomis. Kita bisa mengalihkan fokus kita terhadap beberapa informasi atau beberapa hal yang bisa mendukung ide kita, mengembangkannya dan meningkatkan nilai ekonomis. Ada nilai tambah, kita bisa melihat dari sebuah kegiatan operasional. Kegiatan operasional itu meningkatkan nilai tambah dari barang yang tidak begitu bernilai atau barang yang nilainya masih biasa menjadi nilai tambah ketika ada suatu proses, sehingga si pemilik atau wirausaha tadi akan mendapatkan keuntungan berupa materi. Bagaimana kita bisa membuka pintu kesulitan? Kita bisa membagi menjadi 2 sisi, yaitu yang mendukung ide atau misi kita dengan yang tidak mendukung ide atau misi kita. Yang mendukung
ide atau misi kita, maka kita lihat apa rencana hari ini. Kita akan melakukan tindakan apa. Setiap orang ketika bangun tidur atau sebelum tidur telah merencanakan suatu hal, apa yang dikerjakan di hari esok. Atau ketika orang itu sudah buka mata di pagi hari, dia akan mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan di hari ini. Seperti teman-teman ketika kuliah sudah memiliki jadwal, dia tahu mau masuk jam berapa, nanti setelah pulang kuliah akan melakukan apa, sudah memiliki rencana. Yang kedua, gimana cara kita belajar? Cara kita belajar juga akan menentukan cara pandang kita terhadap suatu hal. Kita akan muncul sebuah perspektif berdasarkan keilmuan atau berdasarkan apa yang kita pelajari. Maka dalam memperoleh sebuah pengetahuan, kita bisa mendapatkan sebuah ide-ide yang baru, mendapatkan pengetahuan yang baru yang bisa mendukung apa yang ingin kita capai. Yang ketiga, terkait dengan mendukung ide atau misi kita, maka strategi apa yang digunakan untuk mewujudkan impian. Seseorang tentu memiliki cita-cita, memiliki impian, di mana cita-cita dan impian merupakan hal yang ingin diwujudkan. Maka sebagai manusia, kita akan merancang sebuah cara, menyusun sebuah langkah bagaimana mewujudkan impian tersebut. Ketika kita tahu impiannya apa, maka kita harus menggunakan cara atau strategi yang paling tepat. Sedangkan dari sisi yang tidak mendukung ide, maka biasanya apa? Kita berpikir tentang tren. Gitu. Ada tren sedang berkembang, mungkin yang nggak sesuai dengan ide kita. Kita akan ragu-ragu dengan ide yang kita miliki karena trennya sedang berbeda. Kedua, mungkin kita memiliki pendapat dari idola kita, dari orang yang kita sukai, itu akan mempengaruhi cara berpikir seseorang. Sehingga itu juga akan menghambat terkait dengan ide yang akan kita kembangkan. Yang ketiga, terkait dengan kondisi ekonomi. Baik ekonomi kita sendiri maupun ekonomi dalam suatu wilayah, bahkan ekonomi secara nasional. Itu dapat berpengaruh terhadap ide yang akan dilakukan. Juga terkait dengan situasi politik, ya, di mana situasi politik juga akan mempengaruhi seseorang ketika akan menjalankan sebuah ide. Nah, di sini kawan-kawan semuanya kita akan mengetahui terdapat beberapa jenis hambatan. Yang pertama ada hambatan terkait dengan persepsi. Contohnya adalah bahwa pola pikir kita terlalu stereotip. Juga ada juga contoh tentang membatasi masalah secara berlebihan, kan. Cara pandang kita menghadapi masalah, kita anggap masalah itu masalah sangat besar. Juga terkait dengan terlalu banyak atau informasi yang dimiliki juga terlalu sedikit. Itu juga bisa mengubah atau membuat persepsi seseorang itu menjadi tidak sama. Yang kedua, ada jenis hambatan terkait dengan emosi. Sebagai contoh, kita takut mengambil risiko, tidak menyukai ketidakpastian, lebih suka menilai daripada menghasilkan gagasan, menganggap remeh suatu masalah, tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Itu jenis hambatan di dalam emosi. Hambatan kultural bisa kita lihat contohnya adalah bisa menghambat pengakumulasian terkait dengan gagasan. Sedangkan hambatan yang diperoleh dari hambatan lingkungan, adanya kurang dukungan dari sarana dan prasarana. Sedangkan hambatan dari intelektual, kita terlalu mengandalkan logika, kan, enggan menggunakan intuisi, dan kita lebih mengandalkan cara yang lama atau cara sudah terbukti hasilnya dibandingkan dengan menggunakan cara yang terbaru. Itu hambatan di dalam kreativitas. Bagaimana cara kita bisa keluar dari hambatan atau kita bisa meninggalkan hambatan kreativitas? Nah, ada sebuah sumber ya pendapat dari Carol Kinsey Coman. Nah, beliau menyatakan yang pertama terkait dengan sikap negatif, maka kita bisa melakukan dengan cara bersikap sebaliknya, itu sikap positif. Terkait dengan hambatan kita terlalu taat dengan peraturan, maka dalam tanda kutip kita bisa melanggar aturan. Di sini melanggar aturan bukan berarti kita melanggar hukum ya, tapi kita bisa melanggar terkait dengan batasan yang kita tetapkan sendiri. Orang itu bisa terpait dengan pikiran, dengan jalan
pikiran yang diciptakan. Nah, batas itu bisa muncul atas pikiran, atas persepsi yang kita miliki. Maka kita bisa melanggar batasan atau persepsi yang kita miliki. Yang ketiga, ada hambatan kreativitas, yaitu tentang membuat asumsi. Maka cara yang dilakukan bisa dengan memeriksa asumsi yang ada. Dan juga terkait dengan stres yang berlebih, maka kita harus bisa mengetahui bagaimana cara menyalurkan stres ya. Biar stresnya itu berkurang dan muncul ide-ide yang baru. Ketika orang itu stres dengan tingkat yang tinggi, akan kesulitan untuk berpikir ataupun mencari ide-ide yang baru. Terkait dengan hambatan takut gagal, maka kita harus memiliki teknik mengambil risiko atau kita bisa menggunakan metode bagaimana mempertimbangkan risiko. Kita juga bisa belajar dari cara mitigasi risiko. Yang berikutnya terkait dengan hambatan kreativitas, kita berkeyakinan tidak memiliki kreativitas. Maka yang perlu dilakukan, kita harus meyakini bahwa diri kita itu memiliki potensi. Kita manusia yang berharga, manusia yang unggul, dan bisa menciptakan hal-hal yang baru berupa kreativitas. Yang terakhir, terkait dengan hambatan kreativitas, kita terlalu mengandalkan logika. Maka yang dilakukan adalah kita bisa menggunakan imajinasi dan intuisi. Di dalam meningkatkan kreativitas, ada beberapa teknik yang kita gunakan. Di sini kita bisa menggunakan teknik create, di mana create itu merupakan sebuah kombinasi ya. Yang pertama, C-nya adalah kombinasi, kita menyusun kombinasi yang baru. R-nya itu random, kita menggunakan input yang random. E-nya itu eliminasi, ya kita membuat eliminasi beberapa hal yang mungkin bisa menghambat kreativitas kita. A-nya itu adalah sebuah alternatif, kita menggunakan alternatif, cara yang lain yang bisa mewujudkan impian kita atau bisa meningkatkan kreativitas. Yang berikutnya, T-nya adalah takaran, yang mencoba kita berpikir terbalik, dan istilah ekstrim kasus. Kita menemukan beberapa kondisi yang khusus, sehingga kita mampu menemukan ide baru. Ini cara atau sebuah pikiran kita ya bisa fokus terhadap sifatnya soft skill dan meningkatkan kreativitas. Ada beberapa cara, beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki kreativitas. Yang pertama, terkait dengan to limit self. Yang kedua, kita bisa melewati jalan baru atau berkunjung ke tempat yang baru. Yang ketiga, kita bisa menemui beberapa orang yang berbeda. Ketika kita menemukan beberapa orang yang berbeda, kita akan mendapatkan informasi yang baru, kita mendapatkan tipe orang yang baru, sehingga kita akan menambah wawasan yang kita miliki. Yang keempat, kita buat suasana baru. Dengan menciptakan suasana baru akan muncul ide-ide baru, kita merasa nyaman, atau bisa merasa kita lebih mampu untuk menciptakan ide yang baru. Berikutnya, kita bisa menggunakan cara berpikir yang paradoks, serta mengembangkan cara berpikir yang besar. Berikutnya, kita jangan ikuti mitos. Seorang kadang takut dengan apa yang telah beredar terkait pendapat yang dipercayai. Sebuah mitos ya, yang dipercayai sehingga itu bisa menghambat yang namanya kreativitas. Yang berikutnya, maka kita harus berpikir secara kritis tetapi terbuka dan positif. Kita bisa melakukan perjalanan baru. Ketika kita melakukan perjalanan baru, kita akan menemukan metode yang baru, langkah yang baru, serta kita memiliki bacaan yang beragam, membuat literasi kita jauh lebih bertambah, serta kita mengambil kesempatan yang ada. Karena kesempatan bisa jadi tidak akan muncul dua kali, tapi kita bisa menciptakan kesempatan yang dimiliki. Alhamdulillah, kita telah mempelajari tentang cara berpikir kreatif. Hal ini sangat berguna atau sangat bermanfaat di dalam melakukan wirausaha. Kita harus selalu bersemangat berwirausaha ketika sudah menemukan ide-ide kreatif dan merealisasikan agar ide tersebut menjadi sebuah karya, menjadi sebuah hasil dalam bentuk produk maupun dalam bentuk jasa. Itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk masa depan serta dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.